Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya India di channel Serdadu Dolar. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tragedi Python 8 Oktober 2003. 51 siswa SMK Sleman hangus terbakar dalam bus. Terima kasih ya kawan-kawan sudah klik video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang kami sajikan untuk kalian. Usai melakukan study tour di Bali, ratusan siswa kelas 2 sekolah menengah kejuruan Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA balik kanan menuju kota asalnya, Sleman, Yogyakarta. Suasana riang gembira menyelimuti acara tersebut. Mereka menumpang 3 bus AO transport yang melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang Rabu malam 8 Oktober 2003 lalu. Dalam perjalanan, kecelakaan tragis menimpa salah satu rombongan bus yang mengangkut 54 siswa. Bus tersebut terbakar hebat hingga menghanguskan hampir semua penumpangnya. Tragedi itu bermula saat bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyudugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan langsung menabrak bagian depan bus. Sejurus kemudian, truk tronton juga menghantam bagian belakang bus nahas tersebut. Bus itu pun terjepit kedua truk. Tak berselang lama usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bus. Kobaran itu dipicu oleh tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang pecah ban. Terpercik api sekering listrik bus. Kobaran api kian membesar. Para siswa pun panik berlarian ke arah belakang sambil berteriak meminta tolong. Namun nahas, pintu belakang tak bisa terbuka lantaran tertabrak tronton dari belakang. Sebelum mulai lanjut pembahasannya, yuk kita intro dulu. Cekidot. Hah. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Selain itu, tak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus. Alhasil, para siswa itu tewas mengenaskan. Mereka terpanggang di dalam bus tak jauh dari PLTU Python. Sejak saat itu, kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Saat itu pula, Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto sempat memastikan jumlah korban meninggal mencapai 54 orang, terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Budi Santoso yang merupakan kernet bus selamat lantaran bisa memecahkan kaca pintu depan. Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara sang sopir Arwan juga selamat setelah melompat dari bus. Begitu pula sopir truk trailer Kozin dan kernetnya Imam Syafi'i. Keduanya pun dijadikan tersangka peristiwa memilukan tersebut. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kepada polisi, Kozin mengaku tertidur saat kejadian, sedangkan truk dikemudikan Imam. Karena itu, Kozin mengaku tak tahu menahu asal kejadian itu. Imam awalnya mengamini keterangan Kozin, bahkan dia mengaku baru pertama kali mengemudikan truk di jalan. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyu Blugur memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun, sedangkan penerangan lampu di kawasan ini minim. Sementara kiri kanan berupa bukit dan tanaman liar. Berita tewasnya puluhan siswa, 2 guru, dan 1 pemandu ini sangat mengejutkan keluarga korban. Tak terkecuali keluarga Sabto Pamungkas, salah seorang korban Sulikah Ibunda Sabto, tak pernah membayangkan anak tercintanya pergi untuk selamanya. Sebelum berangkat ke Bali, Sulikah menuturkan Sabto sempat berpamitan dia sudah berfirasat buruk. Karena itu, ibu ini sempat melarang anaknya pergi, tapi Sabto tetap ngotot ikut setut di tur tersebut. Sabto bilang, "Ibu tak usah khawatir, kami sudah kembali kok." Kenang Sulikah. Sulikah mulai resah saat Sabto tak bisa dihubungi melalui telepon selulernya pada malam kejadian. Keresahan berakhir ketika Sulikah menyaksikan berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Namun, nama anaknya tertera di urutan ke-31 dalam daftar korban tewas. Nasib serupa juga dialami Sariem yang tak menyangka bakal kehilangan anaknya Riani secepat ini. Bahkan dia sempat tak sadarkan diri ketika mendengar kabar duka tersebut. Sarijo, suami Sariem, bahkan tak mampu berkata-kata, hanya bisa berdiam diri. Untungnya Rianti, saudara kembar Riani, selamat dalam musibah itu karena berada dalam bus yang berbeda. Menurut Rianti, sejak berangkat mereka selalu satu bus. Namun entah kenapa saat pulang, Riani memohon Rianti naik bus lain. Kehilangan juga dirasakan teman-teman korban, baik yang ikut maupun tidak ikut di dalam kegiatan tahunan itu. Mereka sedih, tak percaya musibah menimpa rekan-rekan mereka. Dari kelas 2 jurusan akuntansi dan penjualan, murid kelas itu kini tinggal 9 orang. Palupi dan Venda, siswa yang naik bus pertama, sama sekali tak membayangkan seluruh penumpang bus kedua kembali ke Sleman tanpa nyawa. Keduanya baru mengetahui rekan-rekannya tewas setelah tiba di Sleman. Pas datang kok banyak reporter, aku nggak sadar kalau ada kecelakaan, kata Palupi. Lain kata Endang, siswa yang juga selamat ini menuturkan, sebenarnya bus ketiga yang bermasalah sering apes. Kaca bus yang pecah, tersangkut kabel listrik lah, pokoknya ada saja, kata Endang. Bahkan setelah menyeberangi Selat Bali, kaca bus pecah untuk kedua kalinya. Duka juga menggelayuti Sri Hayati, istri Subaidi, guru pendamping yang menjadi korban pada malam kejadian. Ibu Sri baru saja hendak tidur saat seorang kerabatnya datang dan memberitahu adanya kecelakaan dari tayangan sebuah televisi swasta.
Ibu Sri kemudian menyuruh anak keduanya Abid mencari tahu lebih jauh kecelakaan yang terjadi di Situbondo. Kecemasan Sri pun berubah tangis saat Abid membawa berita bahwa Zubaidi termasuk dalam daftar korban tewas. Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Jenazah yang juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang mayat tidak terlalu besar. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar serius. Ada bagian tubuhnya yang hilang dan beberapa sulit untuk dikenali. Iring-iringan ambulan yang membawa 54 jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta tiba di sekolah menengah kejuruan Yapemda 1 Berubah Sleman, Yogyakarta pukul 4.50. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekretaris Wilayah Daerah Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Bambang S. Priyohadi, yang mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo, menyerahkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut menunggu sejak dini hari. Hadir dalam acara serah terima jenazah itu Menteri Kesejahteraan Sosial Bahtiar Camsah. Saat acara serah terima jenazah di lapangan sekitar SMK Yapemda, Sri Sultan membacakan surat bela sungkawa yang dikirim Presiden Megawati melalui faksimil. Setelah acara serah terima secara simbolik, warga melakukan salat jenazah. Usai itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan. Suasana amat menyedihkan. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus foto keluarga mereka yang wafat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Setelah itu, jenazah dikirimkan ke rumah ahli waris masing-masing. Jenazah itu kembali disolatkan serta doa sebelum dimakamkan. Dari 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarganya masing-masing dan tidak ada yang dimakamkan secara massal. Terima kasih sudah mengklik video ini ya kawan-kawan. Kita doakan untuk 54 korban kecelakaan Python, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.